Nah, sekarang apakah orang baik yang tidak beragama itu bisa masuk surga? Bisa, karena bukan agama yang membuat orang masuk surga. Kalau agama yang membuat orang masuk surga, mati harus dibarengi KTP. Karena nanti untuk menunjukkan di sana, begitu mati agamamu apa? Nih, oh ya, KTP-nya agama A, kamu ini surga kapling A itu. Agama apa? B, surga kapling B. Kalau sudah surga ada kapling seperti itu, surga menjadi tidak universal, hanya orang yang kenal agama yang masuk surga. Kasihan orang zaman sebelum agama. Orang-orang purba yang ditemukan di Sangiran maupun dari Mojokerto, Homo sapiens mojokertensis, atau yang di Peking, Sinanthropus pekinensis, kasihan mereka tidak masuk surga. Apakah kalau sudah Homo sapiens itu yang setengah? Nah, sekarang apakah orang baik yang tidak beragama itu bisa masuk surga? Bisa, karena bukan agama yang membuat orang masuk surga. Fakta mengejutkan bahwa ternyata orang Jepang sangat menyukai yang namanya suara azan. Tapi tahukah kamu ternyata bukan hanya orang Indonesia saja yang bisa dikatakan mabuk agama. Ternyata faktanya orang-orang Jepang dari zaman dahulu hingga saat ini bisa dikatakan sebagai orang-orang yang mabuk agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dengar istilah mabuk agama? Maksudnya bukan mabuk dalam arti literal, tapi kondisi di mana seseorang terlalu ekstrim menjalankan agama sampai lupa esensinya. Yang tadinya harusnya membawa kedamaian malah bikin konflik, ribut sana-sini, bahkan hidupnya jadi nggak seimbang. Kok bisa begitu? Yuk, kita bahas sampai tuntas. Mabuk agama itu bukan berarti orang mabuk dalam pengertian minuman keras ya, tapi lebih ke keblinger dalam beragama. Misalnya, 1. Ada yang rajin ibadah, tapi malah merendahkan orang lain yang tidak sama dengannya. 2. Ada yang sibuk mengutip dalil, tapi lupa mengamalkan adab dan kasih sayang. 3. Atau yang paling parah, menjadikan agama sebagai alat untuk menjustifikasi tindakan ekstrim seperti membenci atau memusuhi. Apa sebenarnya agama mayoritas orang-orang Jepang? Agama di Jepang ini memang cukup sedikit aneh. Kebanyakan orang Jepang lahir sebagai Shinto, lalu menikah di gereja dan meninggal menggunakan tradisi Buddha. Tapi survei dari Kementerian Pendidikan di Jepang membuka fakta bahwa agama mayoritas di Jepang masih beragama Shinto, disusul dengan agama Buddha, Kristen, dan sisanya beragama Islam. Inti dari ajaran agama Shinto ini adalah menyembah kepada para leluhur dan menyembah pada kaisar yang dianggap mereka sebagai keturunan para dewa. Dengan kata lain, agama orang-orang Jepang ini kebanyakan adalah menyembah negara. Negara bagi mereka juga sebagai agama mereka. Makanya nasionalis di Jepang ini sangat-sangatlah kuat karena disupport dengan agama mereka yang mengisi setiap sendi-sendi negara maupun kehidupan para rakyatnya. Dikutip dari laman tribunnews.com, mengapa saat Natal gereja di Jepang dipenuhi banyak orang-orang Jepang? Kebanyakan dari mereka menjawab bahwa mereka hanya ikut-ikutan teman atau pacar mereka yang beragama Kristen. Kata Gus Baha, agama itu harusnya bikin kita tenang, bukan jadi sumber masalah. Kalau malah ribut, jangan menjas. Bukan agamanya yang salah, tapi kita yang nggak paham. Nah, ini yang perlu kita pahami. Negara Jepang atau orang-orang Jepang yang ternyata mabok agama. Indikator-indikator yang saya ambil sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa orang-orang Jepang itu mabok agama adalah bisa dilihat dari beberapa budaya Jepang yang cukup radikal dan membutuhkan suatu keimanan yang sangat kuat agar bisa melakukannya. Sebagai contoh adalah mungkin yang pernah pergi ke Jepang akan mengetahui bahwa negara Jepang ini sangat sedikit sekali yang namanya bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Entah itu dalam bentuk nama papan jalan,
papan nama, ataupun yang lainnya. Bahkan termasuk orang-orangnya sendiri pun sangat jarang yang bisa berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Membuktikan bahwa keimanan mereka terhadap agama dan negara sangat-sangatlah kuat. Jika ditarik ke belakang dalam sejarah Jepang sendiri, banyak sekali budaya-budaya Jepang yang bisa dikatakan sebagai budaya yang sedikit radikal dan membutuhkan tingkat kemampuan agama yang sangat tinggi. Contohnya, bisa dilihat dari tradisi kamikaze dan seppuku. Berbeda dengan seppuku yang merupakan tradisi turun-temurun dari para samurai Jepang, kamikaze sendiri sebenarnya justru adalah sebuah perintah dari kaisar sebagai salah satu strategi jitu dari kekaisaran Jepang ketika melawan negara adidaya Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua. Walaupun berbeda kepentingan, sebenarnya kedua-duanya ini adalah memiliki inti ajaran yang sama, yaitu bunuh diri. Penyebab orang mabuk agama: minim ilmu, fanatisme buta, dan cari identitas. Kenapa orang bisa sampai mabuk agama? Biasanya ada 3 penyebab utama. 1. Minim ilmu. Orang hanya tahu satu ayat atau hadis, langsung merasa paling paham agama. Contohnya, ada orang yang membaca hadis tentang sholat malam, lalu menganggap yang tidak melakukannya itu malas. Padahal, mungkin ada kondisi yang membuat orang lain tidak bisa melakukannya. 2. Fanatisme buta. Fanatik terhadap tokoh, kelompok, atau mazhab tertentu bisa membuat seseorang menutup mata terhadap pandangan lain. Contohnya, ada orang yang bilang, kalau bukan dari kelompok kita, pasti salah. Ini bahaya banget. Seseorang yang menolak berdiskusi hanya karena berbeda pandangan. 3. Cari identitas. Kadang orang yang baru belajar agama merasa punya senjata baru untuk tampil beda. Jadi, agama dipakai untuk pamer atau membenarkan tindakannya, bukan untuk memperbaiki diri. Seseorang yang sering memposting ibadahnya di media sosial, tapi tidak berbuat baik di lingkungan sekitar. Dampak mabuk agama. Dampaknya apa sih kalau mabuk agama? 1. Orang jadi jauh dari lingkungannya. Misalnya, ada yang terlalu sering menasihati orang lain sampai terlihat menggurui. Akhirnya, teman dan keluarga menjauh. 2. Konflik sosial. Mabuk agama sering jadi pemicu perpecahan di komunitas karena semua merasa paling benar. 3. Kehilangan keseimbangan hidup. Orang yang mabuk agama bisa lupa tanggung jawab duniawi, misalnya bekerja atau berbuat baik pada sesama. Ingat, agama itu bukan cuma tentang ibadah individu, tapi juga hubungan kita dengan orang lain. Terus, gimana supaya kita nggak mabuk agama? Ada beberapa langkah yang bisa kita coba. 1. Belajar dari guru yang benar. Carilah ustaz atau ulama yang punya pemahaman luas dan hati yang lembut. Jangan cuma belajar dari potongan video atau tulisan di internet. 2. Utamakan akhlak. Agama itu intinya membentuk akhlak mulia. Jangan sampai ibadah kita malah bikin orang lain tersakiti. Contoh, seseorang membantu tetangga meski berbeda agama atau pandangan. 3. Hidup seimbang. Agama itu mengajarkan keseimbangan, bukan ekstrim. Jadi, jangan lupa jalankan tanggung jawab duniawi seperti bekerja, membantu keluarga, dan menjaga kesehatan. Kalau kita mau belajar agama dengan cara yang benar, insya Allah hidup kita akan lebih tenang, damai, dan berkah. Indonesia sebenarnya 11-12 dengan Jepang, karena di sini rakyatnya mayoritas adalah Islam, sangat militan, dan suatu hal yang penting adalah Indonesia ini rakyatnya pada mabok agama. Dengan kata lain, sebenarnya Indonesia telah memiliki satu dasar paling penting dari majunya suatu negara. Masalahnya adalah para pemimpin-pemimpin Indonesia tidak menangkap hal itu sebagai sebuah keuntungan, dan malah cenderung memisahkan antara agama dan negara. Padahal jika Indonesia ingin maju, harusnya agama dan negara itu disatukan menjadi satu dasar negara, atau dengan kata lain negara ini menerapkan hukum syariah, seperti halnya Jepang dengan negara Shinto-nya. Sehingga bila negara Indonesia menganut dasar negara syariah ke dalam negara, kemabukan agama para rakyat dan masyarakat Indonesia ini pun bisa terpelihara dengan baik, sehingga negara Indonesia pun bisa maju di kancah internasional. Namun suatu hal yang pasti, jika kalian adalah seorang yang mabuk agama, kalian harus berbangga memiliki hal itu, karena kalian sejatinya adalah komponen penting yang hilang dari suatu negara yang mengharapkan kemajuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus bahas topik-topik menarik lainnya.